telinga aku tuh sakit banget, Belakangan ini juga aku tuh demam. Terus juga di belakang ini ada terasa kayak benjolan gitu. Kadang-kadang juga tuh ngerasain kayak ada cairan gitu keluar. Ini ngerasa tuh ganggu banget sih kalau di aku. Setahu aku, itu tanda-tanda gejala mastoiditis. Kamu tahu nggak sih apa mastoiditis itu? Mastoiditis merupakan peradangan yang terjadi pada sel-sel mastoid yang berada di tulang temporal. Biasanya ini dimulai dari infeksi saluran telinga tengah oleh bakteri sehingga menyebabkan peradangan otitis media supuratif kronis. Dan jika tidak ditangani dengan baik, bakteri dapat menyebar hingga ke tulang mastoid dan menyebabkan peradangan, infeksi, dan inflamasi mastoid. Hal ini sering terjadi pada anak usia 2 tahun, pernah terkena otitis media secara berulang dan belum sembuh, sering terjadi di negara-negara berkembang. Pertama, meningitis, yang kedua terjadi kelumpuhan otot di wajah, yang ketiga kehilangan pendengaran, yang keempat abses ke daerah otak atau saraf tulang belakang. Bagaimana pencegahan mastoiditis? Yang pertama, menjalani pemeriksaan secara rutin. Yang kedua, tetap menjaga kebersihan daerah telinga. Yang ketiga, sebaiknya tidak menggunakan terlalu sering cotton bud sebab dapat melukai daerah telinga. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana konsep asuhan keperawatan pada pasien mastoiditis. Yang pertama-tama, kita harus mengkaji bagaimana pasien itu. Pengkajian meliputi pengumpulan data, yaitu identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat penyakit keluarga, dan bagaimana pola-pola aktivitas keseharian pasien tersebut. Kemudian, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terdapat sistem respirasi, sistem kardiovaskulernya bagaimana. Biasanya pada mastoiditis, pasien itu tidak mengalami gangguan pada sistem kardiovaskulernya. Kemudian, sistem persyarafan, sistem kemihan, yaitu eliminasi urin, yang kemudian dilanjutkan sistem pencernaan eliminasi alvi, pencernaan, sistem tulang otot integumen, yang kemudian juga dilanjutkan sistem endokrin dan juga sistem genitourinaria. Diagnosa keperawatannya juga meliputi pertama, nyeri akut yang berhubungan dengan peradangan pada tulang mastoid akibat infeksi. Yang kedua, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses inflamasi. Yang ketiga, perubahan persepsi atau sensori auditoris berhubungan dengan kerusakan pendengaran. Kemudian, risiko infeksi berhubungan dengan kerusakan jaringan. Yang kelima, ansietas berhubungan dengan ketidakmampuan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, keenam, gangguan harga diri berhubungan dengan stigmasi berkenaan dengan kondisi. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Yang pertama, nyeri akut. Intervensinya yang kita kaji ulang skala nyeri, lokasi, dan intensitas. Yang kedua, berikan posisi yang aman dan nyaman. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi dan ciptakan lingkungan yang tenang. Keempat, kolaborasi pemberian analgesik, antibiotika, dan antiinflamasi sesuai indikasi. Yang kedua, peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses inflamasi. Intervensinya yang satu, pantau input dan output. Kedua, ukur suhu tiap 4-8 jam. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemberian antipiretik. Yang keempat, ajarkan kompres hangat dan banyak minum air putih untuk mengganti cairan yang hilang. Yang ketiga, perubahan sensori atau persepsi auditoris berhubungan dengan kerusakan pendengaran. Intervensi yang kita lakukan yaitu kaji tentang ketajaman pendengaran. Kedua, diskusikan tipe alat bantu dengar dan perawatan yang tepat. Ketiga, bantu pasien berfokus pada setiap bunyi di lingkungan dan membicarakan hal tersebut. Yang keempat, risiko infeksi berhubungan dengan kerusakan jaringan. Intervensinya yang pertama, observasi keadaan umum pasien selama 24 jam. Yang kedua, anjurkan pentingnya cuci tangan. Yang ketiga, ajarkan prosedur mencuci telinga luar. Yang keempat, kolaborasi pemberian antibiotik profilaksi. Yang kelima, diagnosa ansietas berhubungan tidak kemampuan
kemampuan berkomunikasi. Intervensinya, informasikan pasien tentang peran advokat perawat intraoperasi. Yang kedua, identifikasi tingkat rasa takut yang mengharuskan dilakukan penundaan prosedur pembedahan. Yang ketiga, cegah pemanjaan tubuh yang tidak diperlukan selama pemindahan atau pada tulang operasi. Yang keempat, beri petunjuk atau penjelasan yang sederhana pada pasien dan tenang dan mudah dipahami. Yang keempat, kontrol stimulasi eksternal. Dan yang keenam, berikan obat sesuai petunjuk, misal zat-zat sedatif atau hipnotis. Dan terakhir, intervensi perawat melakukan implementasi, yaitu mengolah dan mewujudkan dari rencana perawatan meliputi tindakan yang telah perawat lakukan, melaksanakan anjuran dokter, dan ketentuan dari rumah sakit. Yang terakhir, yaitu evaluasi. Baiklah, jika teman-teman mengalami salah satu tanda dan gejala pada mastoiditis, baiknya segera periksakan ke dokter atau klinik terdekat. Sekian dari saya, salam kenal, sampai jumpa.